Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita masuk pada minggu Prapaskah terakhir sebelum Jumat Agung, yaitu pada 2 hari bulan 4 2021 hari Jumat ini. Kita memperingati karya Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka itu hari ini saya membawa kita mendengar firman Tuhan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah Tuhan di minggu-minggu Prapaskah, biarlah Engkau yang terus mengalirkan kami hati yang penuh dengan pengertian, penghayatan akan pengorbanan, penderitaan yang sudah Engkau lalui untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa ini tangan Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, teks rujukan kita pada hari ini terdapat di dalam Markus 8 ayat yang ke-31 hingga 38. Tapi saya tidak baca, nanti saja saya akan baca. Dan tema khotbah saya hari ini yaitu jalan salibnya. Saudara, biasanya manusia memiliki kecenderungan untuk memilih jalan hidup yang nyaman dan menjauhkan keadaan yang kurang menyenangkan dari hidupnya. Teks kita hari ini, Yesus justru menawarkan jalan yang berbeza. Bukan jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan akibat yang kurang menyenangkan. Kalau kita berjalan keluar bandar ini misalnya, dan ada dua pilihan jalan. Yang satu jauh tetapi jalannya lebar, luas, lancar, dan yang satu dekat tetapi berlobang dan juga penuh dengan belok-belok karena harus lewat bukit, gunung, dan sebagainya. Memang jalan kedua lebih dekat tetapi lebih banyak kesukaran-kesukaran di jalan itu. Tentu saudara-saudari dan saya akan memilih jalan yang pertama, bukan? Walaupun sedikit lebih jauh tetapi lebih memberikan keadaan yang aman dan juga nyaman. Dan kecenderungan manusia memilih yang nyaman. Sedikit risiko dan kalau boleh tanpa ada risiko. Hal semacam ini juga nampak dalam kehidupan kita. Bagi manusia, penderitaan dianggap sebagai suatu hal yang penuh dengan risiko akibat kesukaran-kesusahan. Maka banyak orang tidak berani mengambil jalan itu karena jalan itu tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi dirinya. Sebab itu setiap orang mencoba menghindari dari yang namanya penderitaan karena kecenderungan pemikiran kita manusia, kita ada. Kalau ada yang menyenangkan, kenapa harus memilih penderitaan? Kira-kira begitu. Kalau ada yang menyenangkan, kenapa harus memilih jalan yang penuh dengan risiko? Selagi suatu penderitaan dapat dihindari di dalam hidup kita, maka mengapa kita harus tidak menghindarinya? Kita sebaiknya menghindarinya. Itu adalah pemikiran kita manusia biasa. Jadi saudara, ternyata kecenderungan dunia ini manusia tidak mampu memilih jalan penderitaan dalam hidupnya. Selagi kita masih mampu untuk menghindar, akan terus berusaha untuk menghindari penderitaan itu. Itulah kecenderungan manusia pada umumnya. Demikian juga dengan Petrus yang adalah manusia biasa. Dia pun memilih kecenderungan yang sama seperti itu. Di dalam Markus 8 ayat yang ke-31 hingga 33 mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Inyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Saudara, ketika Tuhan Yesus mencoba memberikan daya suatu tampil yang berbeza, jalan yang penuh dengan risiko, jalan yang sangat tidak nyaman, jalan yang memilih penderitaan itu, bagi Petrus ini suatu hal yang gila. Bagi Petrus ini merupakan kesengajaan yang merupakan satu kebodohan. Maka kita lihat di situ Petrus, dia mencoba menarik Yesus, tetapi Yesus menghardiknya, menentang sekeras-kerasnya. Karena yang dipikirkan oleh Petrus adalah rasa aman dan nyaman saja, bukan melihat rencana Allah yang sudah berkali-kali yang diajarkan kepada dia dalam pelayanan bersama Yesus. Yesus bukan menawarkan jalan yang berbeza sahaja, tetapi sebuah tawaran yang penuh dengan tantangan. Setelah mereka mengaku bahwa mereka beriman dalam Kristus, ini murid-murid Yesus di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 hingga 71, Tuhan Yesus dia menyampaikan satu rahasia kepada murid-muridnya. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa dia akan bersama mereka ke Yerusalem, dan Yerusalemlah ia akan mati di atas kayu salib. Satu keputusan yang dipilih dengan kesengajaan. Satu keputusan yang dipilih bukan menghindarkan diri dari penderitaan, tidak. Dari titik inilah kalau kita membaca seluruh Markus berfokus pada perjalanan mereka ke Yerusalem dan menekankan pada Yesus Kristus yang berjalan menuju kematian dan kebangkitannya. Itu dalam Markus 9, 30, 32, bab 10, 32 hingga 34. Jadi, pemberitaan ini sangat mengejutkan para murid. Jika memang dia adalah Allah sebagaimana mereka telah akui, mengapa dia ditolak oleh para pemimpin agama? Mengapa juga para pemimpin ini akan menyalibkannya? Bukankah janji di dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama menyatakan bahwa Mesias akan mengalahkan semua musuh-musuhnya dan membangun kerajaan yang mulia bagi Israel? Ini satu hal yang mengejutkan para murid. Ada sesuatu yang salah dalam pengertian mereka selama ini. Para murid itu menjadi bingung, tidak habis memikirkan, jauh daripada konsepnya. Mereka cukup lama melalui penderitaan dan mereka tidak ingin melanjutkan penderitaan ini lagi. Itulah mereka tidak berapa senang Yesus memilih jalan penderitaan lagi. Maka itu kehadiran yang mereka harapkan adalah kehadiran Mesias, yaitu kehadiran Yesus akan membebaskan mereka tanpa mengharungi lagi penderitaan. Tetapi justru sebaliknya, kedatangan Mesias bukan saja memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada kita, tetapi Mesias dia mengajarkan juga kita tentang penderitaan itu, dan kita juga akan dipersiapkan oleh Allah bahwa kita akan melalui. Di dalam kesengajaannya Yesus memilih jalan itu, yaitu salib. Petrus dia mengungkapkan keprihatinan mereka. 1 menit dipimpin oleh Tuhan untuk mengakuinya kepada Yesus, dan menit yang berikutnya ia berpikir seperti orang yang tidak percaya dan menyatakan pikiran iblis, bukan kehendak Allah, karena dia sedang memberi perintah supaya Yesus tidak memilih jalan penderitaan itu menuju salib itu. Sebab itu memang jalan yang sangat menyakitkan. Petrus berusaha menghalang Yesus, tetapi Yesus tetap pada pilihannya. Dengan kesadaran Yesus tetap mahu akan memilih penderitaan itu, karena melalui salib itu menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan seluruh tuntutan dosa yang ada. Melalui salib itu, melalui penderitaan yang akan dilaluinya itu, dunia akan mendapatkan keselamatan. Maka itu Yesus menghadik pikiran semacam ini dan mengembalikan Petrus ke dalam pikirannya Tuhan. Petrus belum memahami hubungan antara penderitaan dan kemuliaan. Bagi para murid dan para pengikutnya, mereka tidak dapat melihat bahwa jalan keluar yang terbaik dan pengharapan yang pasti justru harus melalui salib itu belum dimengerti oleh mereka, tidak dihayati oleh mereka. Hubungan antara penderitaan dengan kemuliaan Kristus itu tidak ada di dalam pikiran Petrus.
Namun saudara, syukur puji Tuhan, dimana kalau kita melihat lagi keseluruhan Alkitab selanjutnya, pada akhirnya Petrus dia belajar dari pengajaran yang sangat penting ini, dan ia tuliskan di dalam suratnya yang pertama, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 hingga 8, bab 4, 13 hingga bab 5 ayat yang ke-10. Lewat proses pembelajaran ini, akhirnya Petrus dapat memberikan nasihat yang sangat penting tentang penderitaan dan jalan salib yang tidak boleh diabaikan dan dihindarkan untuk melihat dan berjumpa dengan mahkota dan kemuliaan. Ketika Tuhan Yesus menegur Petrus, Yesus juga memandang murid-muridnya, karena mereka juga setuju dengan pendapat Petrus. Dan pastinya kita juga mungkin setuju dengan pendapat Petrus. Sepatutnya tidak harus melalui jalan penderitaan itu. Tetapi saudara, Yesus tetap memilih jalan penderitaan itu karena kasih-Nya kepada manusia. Penderitaan berubah menjadi kemuliaan. Sekarang saudara, kita melihat ayat yang berikutnya, Markus 8 ayat yang ke-34 hingga 38. Mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, dalam ayat yang ke-34 Yesus dia memanggil orang ramai dan muridnya bahwa untuk mengikutinya, apa yang terjadi kepada Yesus akan terjadi juga pada mereka. Jika Yesus menanggung salib, maka akan ada masa mereka juga harus menanggung salib itu, yaitu artinya menanggung salib yaitu menanggung penderitaan juga demi Kristus dalam pelayanan mereka. Ini juga peringatan Allah kepada kita hari ini, orang-orang yang mau mengikuti Yesus itu, mau jadi alatnya melayani Tuhan, itu adalah orang-orang yang berani mengambil risiko. Sudah tahu sulit, semuanya sulit, tidak ada yang senang. Di tengah-tengah kekurangan terus menggerakkan misi. Di tengah-tengah keterbatasan kita terus maju dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat melayani. Markus 8 ke-34 menunjukkan bahwa orang ramai berada tidak jauh dari tempat pertemuan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus memanggil orang ramai dan mengajarkan kepada mereka apa saja yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid yang sejati. Tuhan Yesus tahu orang ramai yang mengikuti Dia hanya karena mahu mukjizat, dan sebagian besar dari mereka tidak bersedia membayar harga untuk menjadi muridnya yang sejati. Tuhan Yesus tahu orang ramai yang mengikuti Dia hanya karena mukjizat. Yesus tahu, dan itu bahagian besar dari mereka, dan sebahagian mereka tidak bersedia membayar harga untuk menjadi murid yang sejati. Maka Dia perlu membuat satu pernyataan di sini. Tuhan Yesus menetapkan 3 syarat untuk seseorang mahu mengikuti Yesus, menjadi pengikutnya yang sejati. Berdasarkan Markus 8 ayat yang ke-34b yang sudah baca tadi. Syarat ini bukanlah paksaan, mau ikut atau tidak terserah kepada kita. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan Yesus untuk membuat pilihan. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ini syaratnya ada 3 di situ. Yang pertama, kita harus menyangkal diri. Itu ada dalam ayat yang ke-34b dalam Markus 8 itu. Artinya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Manusia kebanyakannya berlagak
pintar dalam pikirannya sendiri. Manusia tidak sadar bahwa dirinya sangat terbatas, sangat lemah, dan manusia tidak tahu Kristus dalam rencananya akan menjadi sesuatu, akan terjadi sesuatu kepada anak-anaknya yang dia kendalikan dan dia pimpin. Menyangkal diri adalah mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha-usaha, upaya perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Maka itu menyangkal diri yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, memilih untuk mempercayai Dia 100%, yaitu berusaha merendahkan diri di hadapan Allah, menyerahkan, berserah kepada Allah. Itu menyangkal diri. Tidak hanya percaya 100% pada dirinya sendiri, bersandar pada kekuatannya, tetapi bersandar melihat pada Tuhan Yesus Kristus, merendahkan diri di hadapan Allah. Syarat yang kedua, mereka yang mengikut Yesus yaitu siap memikul salib. Itu juga ayat yang ke-34b tadi. Salib adalah tempat di mana Yesus mati di atasnya. Salib adalah tempat hukuman yang mengerikan. Salib dilambangkan sebagai jalan penderitaan. Namun saudara, salib itu adalah kemenangan bagi orang percaya. Jadi memikul salib adalah melihat apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Yesus terlebih dahulu menderita bagi kita. Jadi orang tidak semestinya semakin mengenal Kristus semakin merasa cukup sudah. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, saudara, kita harus terus bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam penderitaan, dalam mengerjakan misinya di dalam dunia ini. Kita tidak dapat mengabaikan penderitaan dan kesulitan. Kalau kita pandang salib Kristus, maka kita akan terus setia di dalam melakukan pelayanan kita, di dalam segala pekerjaan misi, dalam kita mengambil berat. Ya, bahkan mungkin ada yang menawarkan diri atas talenta kita, kelebihan kita, kemampuan kita, keberadaan kita untuk mau mengambil bagian dalam gerakan misi Allah dalam dunia ini, rela memikul salib bersama dalam misi Allah. Jadi di tengah-tengah semua kekurangan yang dimiliki di setiap pelayanan, kekurangan tenaga, kekurangan keuangan mungkin, itu tidak dapat melemahkan api yang terus berkobar di dalam orang yang rela memikul salib itu. Karena fokus mereka bukan keamanan dan juga kenyamanan hidup, tetapi fokus mereka adalah salib Kristus. Itulah yang dimaksudkan di dalam memikul salib, yaitu rela terus rela bersusah-susah demi mengikuti, terlibat diri di dalam misi pekerjaan Allah dalam dunia. Jadi seorang murid yang tidak mahu menderita, maka dia bukan murid Kristus yang sejati, tapi dia adalah seorang penggemar saja. Pengikut dan penggemar sangat berbeza. Seorang pengikut punya kesadaran yang kuat bahwa dia harus mahu menerima risiko karena mengikut siapa yang dia ikuti dalam penderitaan dan kematian. Tetapi seorang penggemar tidak sedemikian. Dia hanya duduk dan memberikan tepuk tangan, tetapi begitu dia menderita, lalu dia mencari-cari orang yang dapat membantunya. Lalu apabila orang yang dicarinya itu mengecewakannya, lalu dia akan hilang. Itu pikiran si penggemar. Kita pula macam mana? Kita mau menjadi pengikut yang sejati ataupun hanya penggemar? Syarat yang terakhir, ketiga, yaitu mengikut Dia kemanapun Dia memimpin kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus mengikut Dia. Artinya yaitu dengan taat dan setia pada firman-Nya. Itulah yang suara-suara Tuhan di dalam firman Tuhan, di mana kita harus mengikut Dia, yaitu taat dan setia padanya. Pengikut Kristus begini keadaannya, segala penderitaan hidupnya tidak pernah mengurangi ketaatannya kepada Tuhan. Walaupun Kristus membawanya mungkin ke dalam lembah kekelaman yang di dalamnya ada risiko, di dalamnya tiada keuntungan, di dalamnya tidak ada kebaikan, tetapi dia tetap taat padanya. Maukah kita tetap taat padanya, yaitu Kristus? Kalau saudara ingin masuk menjadi murid yang sejati,
motivasi yang paling kuat dalam Kristus, yaitu karena demi Injil, karena Kristus. Dalam ayat yang ke-35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kehilangan diri sendiri bukanlah sebuah tindakan putus asa. Itu adalah tindakan pengabadian. Pada waktu kita kehilangan diri saudara sendiri karena berserah dengan merendahkan diri di hadapan Allah, ketaatan kita pada Kristus, maka itu bukan kehilangan identitas, tetapi kita mengabdikan diri di dalam hidup di dalam Tuhan, dalam fokus hidup yang benar. Dan kita tidak berhenti di situ. Pengabdian pribadi kita harus mengarah pada tugas praktik, yaitu kita melakukan apa yang diperintahkannya, yaitu seluruh umat percaya semua kita terlibat, yaitu dalam mengungsikan kabar baik, memberitakan kabar baik, menjadi saksinya. Yesus waktu menawarkan itu, pengajaran ini diberikan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang telah mengikuti dia sebagai anak Allah, yang mana mengambil kesempatan yang sangat baik selama mereka di bumi. Tuhan bukan hanya memberitahu kepada kita bagaimana untuk selamat, tetapi lebih jauh daripada itu, di mana Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana selama kita di bumi ini, bagaimana kita menggunakan masa kita selama masih ada di bumi ini. Jadi kehilangan nyawa berarti menyia-nyiakan hidup. Sebanyak orang yang tidak berani memikul salib, sebenarnya dia membuang kesempatan, menyia-nyiakan hidupnya. Kita mampu memperoleh seluruh dunia dan menjadi berjaya di mata manusia, namun tidak ada artinya ketika suatu kelak kita harus berdiri mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Kita sudah mendapatkan hidup itu. Sekarang bagaimana kita mengisi hidup berkenaan kepada Tuhan? Bukan berjuang mendapatkan hidup itu, tetapi bagaimana hidup yang kita miliki ini dapat membuktikan kepada Tuhan dan pada akhirnya berkenaan pada Tuhan. Saudara, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia bukanlah merupakan tawaran yang mudah untuk kita ambil. Memang ramai yang mengakui percaya kepada Yesus dan mengaku dia murid Yesus, tetapi terdapat ramai yang tidak suka penderitaan, mengelak daripada penderitaan demi misinya dalam dunia ini. Iblis menjanjikan kemuliaan, tetapi pada akhirnya akan menuai penderitaan. Allah menyatakan bahwa kita akan menderita, tetapi pada akhirnya penderitaan itu akan berubah menjadi kemuliaan. Jadi sebagai kesimpulan, setiap orang memiliki salib masing-masing untuk dipikul. Dalam kehidupan kita ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, apalagi keadaan negara kita waktu-waktu ini masih lagi akibat pandemi COVID-19. Sudah tentunya cabaran yang sangat kuat. Namun saudara, syukur kepada Tuhan yang selama ini memampukan kita, yang sudah bersama-sama kita untuk memikul salib, dapat melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Engkau terus menguatkan kami Tuhan untuk memikul salib kami masing-masing. Dan biarlah kami ini adalah anak-anak yang turut dapat merasakan kuasa daripada-Mu Tuhan, di mana Engkau bersama-sama kami untuk melalui apapun penderitaan, kesukaran yang kami hadapi di dalam dunia ini. Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.